Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Ferawati, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk terkait dengan tugasnya sendiri, di sini nanti kita akan membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut adalah mengenai manajemen perpustakaan. Untuk fitur-fiturnya sendiri di sini kita akan membuat mengenai fitur input data buku, peminjaman buku, lalu pengambilan buku, menghitung denda keterlambatan, lalu mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Lalu untuk yang terakhir sendiri di sini kita akan membuat fitur untuk manajemen data buku yang akan digunakan oleh admin perpustakaan. Lalu untuk ketentuannya sendiri nanti kita akan membuat dua kelas, di mana kelas pertama itu ada kelas buku, lalu yang kedua juga ada kelas main. Selanjutnya kita akan menggunakan array, lalu menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan juga manajemen buku. Selanjutnya juga kita akan menggunakan struktur pengulangan. Yang keenam nanti kita akan menggunakan atau menampilkan sebuah skenario keputusan dalam pengulangan. Yang poin terakhir mungkin nanti kita akan menggunakan outputnya sendiri. Baik, untuk yang pertama mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelas dari buku terlebih dahulu, di mana untuk pemrograman sendiri atau terkait dengan scriptnya sendiri di sini sudah saya buatkan. Untuk kelas buku di sini itu kita menggunakan atau saya menggunakan itu ada judul, penulis, kategori, dan juga di sini ada untuk menentukan sebuah kondisi di mana buku tersebut tersedia atau tidak. Untuk di sini kita menggunakan kelas buku di mana judul sendiri kita menggunakan string, penulis, dan juga kategori. Dan untuk kategori boolean sendiri di sini kita menggunakan tersedia. Selanjutnya untuk terkait dengan tampilan void-nya sendiri nanti kita akan menggunakan judul, penulis, kategori, dan selanjutnya lanjut mengenai kelas main, di mana untuk kelas main sendiri di sini sudah saya buatkan terkait dengan jumlah bukunya. Dimana untuk kelas main sendiri di sini kita atau saya membuat sebuah pilihan, itu pilihan menu, di mana untuk menu aplikasi manajemen perpustakaan di sini ada terkait dengan tampilan daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen data buku, dan juga untuk fitur nanti kita akan pilih untuk kembali ke menu semua. Lalu untuk di sini pilihannya sendiri kita menggunakan 5 menu, dimana di sini juga nanti akan ada notifikasi itu terkait dengan notifikasi terima setelah menggunakan aplikasi. Selanjutnya di sini juga terkait dengan membuat kelas inisialisasi buku, di mana untuk inisialisasi buku di sini beberapa kategori buku, mulai dari kategori fiksi, sejarah, teknologi, sampai dengan non-fiksi. Dan di sini juga sudah saya buatkan untuk beberapa jenis bukunya, dari jenis judulnya dan juga ketersediaan buku tersebut. Di sini juga ada terkait dengan memasukkan penulisnya, array penulisnya. Selanjutnya untuk terkait dengan tampilan daftar bukunya, nanti di sini akan mengeluarkan output itu terkait dengan daftar buku tersebut. Lalu untuk fitur peminjaman buku di sini menggunakan string, kita menggunakan kondisi looping atau perulangan itu menggunakan while. Di mana di sini nanti untuk fiturnya sendiri kita akan menggunakan untuk memasukkan judul buku tersebut. Dan nantinya jika kita sudah memasukkan buku tersebut dan kita sudah selesai, kita bisa menggunakan fitur untuk selesai atau berhenti untuk menjalankan sistem tersebut. Dan nanti juga akan ada notifikasi di mana notifikasi tersebut itu terkait berhasil dipinjam. Lalu nanti untuk outputnya sendiri, apabila berhasil dipinjam akan
mengeluarkan notifikasi buku sudah dipinjam. Atau mungkin jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, nanti akan mengeluarkan notifikasi buku tidak ditemukan. Selanjutnya juga akan mengeluarkan terkait dengan struk penginjaman. Kita buatkan fiturnya di sini. Untuk statusnya juga kita buatkan apakah status itu dipinjam atau tidak. Selanjutnya untuk terkait dengan pembuatan fitur pengembalian buku, di sini untuk pengembalian buku juga sudah saya buatkan terkait dengan memasukkan fitur atau menu judul buku yang akan dikembalikan. Dan nanti apabila user telah mengembalikan buku namun melampaui batas keterlambatan atau batas waktu yang telah ditentukan, akan juga ada penghitungan terkait dengan dendanya. Dan juga akan mengeluarkan nantinya struk pengembaliannya mulai dari judul buku dan juga status ketersediaan. Dan untuk penghitungan dendanya juga nanti sudah akan dibuatkan untuk terkait dengan variabelnya sendiri di sini. Selanjutnya dibuatkan juga terkait dengan fitur menu admin, di mana untuk menu admin sendiri di sini ada beberapa menu untuk terkait dengan penambahan buku, pengembangan buku, lalu juga jika nanti akan untuk menghapus buku tersebut. Dan nanti juga akan ada untuk pilihannya, untuk fitur-fiturnya seperti ini. Untuk jenis codingannya kita menggunakan menu juga. Selain menghapus buku, di sini juga ada terkait dengan penambahan untuk buku atau fitur untuk menambahkan buku, dimana nanti bisa menginput terkait dengan judul, penulis, lalu juga ada dengan kategori. Dan nanti untuk kategori tersebut apabila berhasil akan memunculkan notifikasi buku berhasil ditambahkan. Lalu juga akan membuat terkait dengan fitur ubah buku, di mana nanti di sini kita menggunakan kelas, tampilkan daftar buku, lalu di sini akan ada perintah untuk memasukkan nomor buku yang ingin diubah. Contohnya mulai dari judul baru, penulis baru, lalu juga dengan kategori baru. Lalu selanjutnya juga nanti akan muncul terkait dengan status tersebut. Dan untuk terakhir juga ada terkait dengan fitur hapus buku, di mana untuk hapus buku sendiri di sini kita sama menggunakan kelas, tampilkan daftar buku, dan juga nanti akan kita keluarkan terkait dengan notifikasi apabila buku tersebut bisa dihapus. Nanti kita akan memasukkan sebuah nomor atau identitas dari buku tersebut, mana yang akan dihapus. Lalu di sini juga akan menggunakan ada terkait dengan notifikasi. Apakah di sini yakin ingin menghapus, nanti juga akan terkait pilihan ada yes atau no. Dan jika yes, nanti akan buku berhasil dihapus. Dan jika kondisi tidak terpenuhi, maka nanti akan memunculkan notifikasi nomor buku tidak valid. Lalu selanjutnya, setelah dibuatkan untuk terkait dengan fitur-fitur dan codingan yang sudah saya buat, mungkin untuk terkait dengan outputnya sendiri bisa kita coba. Saya coba di sini untuk run terkait dengan codingan tersebut. Nanti jika di sini kita akan memilih sebuah buku, kita bisa pilih menu terlebih dahulu, di mana kita akan memilih menu, contohnya tampilkan daftar buku, kita pilih nomor 1. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk daftar bukunya, seperti nomor 1, judul, penulis. Di sini ada seperti coding yang sudah kita buat di sini. Lalu selanjutnya coba kita untuk pilih menu kembali, kita untuk meminjam buku. Kita pilih menu nomor 2, lalu kita enter. Dan di sini akan ada notifikasi untuk memasukkan judul buku yang akan dipinjam.
Contohnya di sini saya akan meminjam buku Sejarah Indonesia. Selanjutnya bisa langsung kita enter. Nah, di sini memunculkan notifikasi Sejarah Indonesia berhasil dipinjam. Setelah itu, untuk mengetahui struknya, kita di sini bisa klik atau bisa ketik selesai. Dan di sini nanti akan memuncul notifikasi struk peminjaman buku tersebut, di mana dengan statusnya juga tersedia. Lalu kita tes untuk di menu yang ketiga terkait dengan pengembalian buku. Lalu dikembalikan, kita contoh Sejarah Indonesia. Lalu di sini berapa hari keterlambatan. Untuk keterlambatan coba kita lebih dari 7 hari. Contohnya 10 hari. Dan di sini juga setelah kita input keterlambatannya, nanti untuk struknya akan muncul status pengembalian, judul buku, status tersedia, juga di sini ada terkait juga notifikasi untuk dendanya tersebut. Contoh yang terakhir kita coba di buku data. Ini terkait dengan fitur menambahkan buku dan juga menghapus buku. Coba kita menuntut tambah buku. Judul kita buat Delisa. Penulisnya mungkin kita beri nama contoh saja. Terkait dengan buku berhasil ditambahkan. Lalu coba kita untuk ubah buku tersebut. Masukkan nomor buku yang diubah. Kita ubah nomor 7. Oke, kita ubah nomor 1 saja. Judul baru kita buat penulis barunya, contohnya kategori baru. Nah, di sini sudah statusnya tersedia. Nah, berhasil diubah. Di sini buku sudah berhasil diubah. Lalu kita coba untuk dihapus buku, menu hapus buku. Misalkan buku yang ingin dihapus, kita coba hapus nomor 7 yang tadi kita tambahkan. Kita coba sekali lagi. Ya. Nah, di sini untuk bukunya sudah berhasil dihapus. Kita kembali ke menu awal. Dan di sini untuk terkait dengan outputnya sudah bisa kita lakukan. Untuk terkait dengan fitur-fiturnya juga bisa berhasil kita gunakan. Baik, mungkin cukup sekian untuk terkait dengan tugas mata kuliah 2 yang sudah saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.